siswa kita berlatih, mereka otomatis mengeluarkan energi yang juga harus seimbang dengan asupan nutrisinya. Jadi antara energi yang kita keluarkan, adik-adik kita keluarkan dalam sesi latihan, pada saat tidak tergantikan nutrisinya, mereka akan mengalami bisa kelelahan, yang nanti berujung mereka akan mengalami sakit. Ya, biasanya kalau di olahraga itu mereka bisa sangat drop dengan mengalami sakit tipes contohnya, ya, atau hal-hal yang lain. Dan juga mereka jelas akan rentan dengan cedera. Nah, yang menjadi kendala adalah adik-adik kita ini seperti sayuran, buah, mereka terkadang mengabaikan itu. Padahal itu sangat penting sekali karena mengandung begitu banyak serat untuk kemudian membantu nutrisi, kebutuhan protein mereka untuk menunjang dalam aktivitas. Nah, juga halnya susu, karena susu juga kita tahu bahwa susu adalah pelengkap. Ya, itu juga harus kita biasakan, karena susu kita tahu mengandung kalsium yang cukup baik untuk pertumbuhan. Yang jelas pada saat mereka sudah masuk camp, latihan menjadi kebutuhan. Pada saat latihan menjadi kebutuhan, maka kemudian nutrisi juga menjadi bahan penunjangnya, ditambah oleh waktu istirahat. Istirahat itu adalah bagian dari latihan. Jadi anak-anak kita makanya di sini kita juga waktunya ada mengumpulkan HP. Jadi jam 8:30 malam mereka sudah mengumpulkan HP. Tujuannya adalah mereka mendapatkan cukup istirahat malam hari, sehingga besok mereka bangun dengan badan yang lebih segar dan lebih siap untuk latihan lagi. Terutama yang belum idealnya indeks massa tubuhnya, ada yang sangat kurus tidak seimbang dengan postur tingginya, atau mungkin ada kebalikannya, ada yang posturnya tidak terlalu tinggi tapi badannya besar. Sehingga itu yang menjadi PR kita. Kita juga menerapkan nanti diet, ya. Jangan sampai kita di sini dalam konsep latihan yang boleh dibilang dalam lingkungan pendidikan, itu ada anak yang kemudian antara tinggi dan bobot tubuhnya tidak seimbang. Kita di sini dari manajemen MFA memberikan keleluasaan untuk mengatur asupan nutrisi, pola gizinya untuk menunjang adik-adik yang dalam camp latihan kita. Jadi makanan-makanan yang menunjang mereka seperti karbohidrat kita tetap hidangkan. Bahkan dalam seminggu kita menghidangkan juga nasi merah. Jadi dalam 1 minggu itu kita hidangkan nasi merah. Karena nasi merah mengandung protein cukup baik dibanding dengan beras putih. Seperti pisang itu sangat bagus sekali. Kemudian pepaya untuk buah-buahannya, nutrisinya mengandung begitu banyak vitamin. Ya, kemudian karbohidrat kita jangan hanya nasi saja. Mungkin terkadang juga dari roti, mungkin dari ubi-ubian, kacang-kacangan, itu adalah bagian-bagian yang justru akan memberikan keanekaragaman, ya. Tidak harus terpatok pada satu jenis. Sayuran di sekitar kita sangat banyak, jadi keanekaragaman juga perlu kita angkat. Kearifan lokal kita perlu angkat, tidak perlu kita berpikir bagaimana diklat yang ada di luar sana. Kita apa yang ada di kita, tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau peran orang tua barangkali menyampaikan
menyambung lidah mungkin dari tim pelatih, dari tim manajemen MFA pada saat mereka ada komunikasi dengan putra-putrinya, mereka menyampaikan di situ bahwa apa yang disajikan oleh manajemen dalam menu keseharian itu harus menjadi keharusan mereka untuk menghabiskan. Jangan sampai kemudian mereka lebih mengutamakan menu di luar. Kita tidak melarang mereka untuk jajan di luar, tapi sebelum mereka keluar, mereka harus menyelesaikan atau mengkonsumsi apa yang kita sediakan dulu.